Halo guys, selamat datang di YouTube channel Coding Gembira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Laravel dengan topik MVC alias Model View Controller. Nah, di part sebelumnya kita sudah membahas tentang model, yaitu untuk penghubungan data ke atau dari database. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mempelajari apa itu relasi table dan bagaimana cara menggunakannya melalui Laravel. Jadi kita tidak perlu merelasikannya via MySQL. Nah, kita bisa merelasikannya via Laravel saja, seperti itu. Oke, untuk itu kita akan mempelajari lagi masih tentang model di part kali ini. Kita selanjutnya saja untuk pembahasan view dan controller. Oke. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan adalah kita harus membuat satu migration lagi. Artisan migration. Nah, di sini saya akan menghubungkan migration di tabel kategoris. Kemarin kita sudah membuat migration kategoris dan model kategori. Nah, saya akan membuat satu lagi migration dengan nama kategori details. Itu yang akan kita buat, istilahnya itu untuk penghubungan atau relasinya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu create kategori details table. Oke, kita enter. Nah, migrationnya sudah ada. Nah, apa aja yang dibutuhin kalau misalnya kalian mau membuat sebuah relasi seperti ini, kalau misalnya tabelnya beda seperti ini. Oke, jadi kita tinggal masukin saja. Seperti biasa saya mau menambahkan soft delete untuk keamanan data kalau misalnya tidak sengaja terhapus. Kemudian kalian itu membutuhkan ini ID dari sebelumnya. Jadi ID dari database si yang paling istilahnya itu orang tuanya. Jadi kalau misalnya relasi itu kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi yang paling utamanya itu tabel utama itu harus dimiliki ID-nya oleh ID-nya oleh tabel yang anaknya. Jadi di sini tuh seperti child table dan main table, seperti itu. Kalian kalau misalnya mau tuh tinggal kalian panggil saja tabelnya kemudian direlasikan. Oke, jadi kalau misalnya untuk mudahnya saya akan gambarkan my projectnya langsung. Nah, ini kan kategori table. Nah, yang kalian butuhkan itu hanya tunggalnya saja, jadi $table. Saya di sini menggunakan big integer karena siapa tahu datanya nanti akan sangat banyak. Misalnya sudah 100.000 ke atas, kalau misalnya integer takutnya error. Nah, kemudian kita ambilnya tunggalnya saja dari tabelnya, tidak perlu kategoris ID, tapi cukup kategori underscore ID. Nah, seperti ini sudah langsung terbaca oleh Laravelnya untuk untuk relasi. Tapi kita harus setting lagi di modelnya, sebentar saya akan bahas. Nah, kemudian kalian misalnya mau kasih lagi table string detail. Jadi seperti ini saja cukup. Ini hanya untuk gambaran saja. Kemudian kita langsung saja PHP artisan migrate. Nah, sudah ada di database kalau kalian lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kategoris dan kategori details. Oke, kita langsung saja masuk lagi ke dalam project kita dan kita ke terminal juga. Jangan lupa untuk membuat sebuah model lagi dengan nama kategori detail. Oke, jadi PHP artisan make model kategori detail. Kita langsung saja enter. Nah, di sini oh ya maaf, saya lupa nambahkan nama foldernya. Untuk memudahkan saja, jadi yang ini dihapus terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada table alias model baru. Kemudian kalian tinggal hapus saja ininya. Nah, kita langsung saja use soft delete
use soft delete, kemudian kita protected dollar variable. Nah, variable ini kan tadi adanya kategori ID dan detail, jadi kita langsung saja masukkan seperti ini. Kemudian protected dollar dates seperti biasa, ada 3, saya langsung copy paste saja dari kategori ini supaya memudahkan juga. Nah, kemudian kalau misalnya kalian itu adalah ada maksudnya itu ada relasi, kalian tinggal masukin lagi aja function di sini. Nah, ini tuh fungsinya public. Nah, untuk nama ini bebas, cuma saya sarankan namanya itu sesuai nama model dengan camel case. Jadi huruf depannya kecil diikuti dengan huruf besar, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya ada kategori, kan ini cuma kategori aja. Kalau misalnya kategori model, kalian panggil saja seperti ini, itu namanya camel case. Oke. Kemudian kita ini hapus saja. Ini tuh karena fitur dari Visual Code, maka sudah semuanya seperti ini lengkap. Nah, code-nya juga hapus saja. Langsung saja kita akan manggil seperti ini, return dari list. Nah, kita namakan belongs to. Nah, belongs to ini kenapa harus namanya belongs to? Karena kita itu ada ID-nya di sini. Kalian panggil saja seperti ini, class. Nah, jadi kalau misalnya ada ID-nya di sini, kalian tuh menggunakannya belongs to, jangan yang lain, supaya itu tuh benar. Jadi kalau digambarkan tuh si datanya, data yang ada di tabel anak itu ada ID-nya kan. Nah, ini tuh bakal ngedefine ini tuh data siapa, data milik siapa di parent table atau table utama. Jadi dengan ID ini akan lebih mudah untuk mencari datanya juga. Oke, selanjutnya untuk itu kita lanjutkan lagi. Nah, di kategori ini juga perlu dibikin function. Sebenarnya kalau misalnya kalian pakai itu perlu, tapi kalau tidak dipakai kalian bisa abaikan step ini. Jadi kalian pilih saja salah satu yang dipakai supaya memudahkan juga. Nah, kalau misalnya kalian bikin juga di sini, jangan lupa juga kasih nama kayak tadi, kategori. Nah, saya sarankan karena ada dua kata di sini, yaitu kategori detail, kategori dan detail, maka kalian kasih saja seperti ini. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita hapus dan juga di sini return dari list. Nah, kalian tuh kasih fungsinya has many. Nah, apa itu has many? Artinya si tabel utama ini mempunyai banyak data di tabel anaknya. Nah, kalian kasih juga seperti ini, kategori detail class. Nah, kalau misalnya kalian kasih kayak gini, itu harus berada di dalam folder yang sama. Nah, kalian lihat kan kategori detail .2.2 class dan tidak dipanggil di sini. Ini bisa jalan karena foldernya sama. Kalau kalian manggilnya user, kalian tuh harus ngedefine dulu dengan menggunakan use karena namespace-nya berbeda seperti itu. Oke, kita langsung saja coba. Untuk kategori detail ini saya akan membuat dua data. Seperti kemarin kita menggunakan PHP Artisan Tinker. Nah, kemudian saya akan membuat seperti ini. Kategori harus pakai /models/kategori detail. Jangan lupa depannya kasih new untuk mendefine ini new data, dan enter. Dan juga kita kasih dari kategori detail, kategori ID. Nah, kemarin kan saya sudah membuat data kategori nih,
kalian lihat di sini ID-nya 1 kan. Nah, saya langsung saja masukin di sini 1. Kemudian selanjutnya itu data yang ada adalah dolar kategori detail Nah, detailnya saya kasih nama saja untuk mempermudah, detail 1. Dan kalian dolar kategori save. Oh maaf, di sini ada error. Oh maaf, saya lupa nama variabelnya, itu harusnya kategori detail, bukan kategori saja, saya lupa tadi. Oke, sudah true di sini, dan saya akan membuat lagi data baru. Kita panggil saja lagi si ininya. Kemudian memasukkan lagi kategori ID-nya seperti ini. Dan kategori detailnya kita ganti juga. Dan kita save. Nah, sudah true semua. Kita lihat tuh di database apakah sudah ada datanya. Nah, sudah ya, sudah ada semua datanya, dan kita langsung saja masukkan seperti ini. Dari kategori detail dengan app/model kategori detail (2.2). Oh. Nah, di sini sudah ada kan semua modelnya. Kalau misalnya kalian mau panggil relation, itu saya sarankan salah satu saja karena datanya cuma ada 1 di sini. Jadi saya akan panggilnya first. Nah, kalian gunakan lagi with ini untuk mendefine data yang akan dipanggilnya. Ini harus menggunakan array karena biasanya datanya itu akan banyak, maksudnya relasinya akan banyak. Nah, nama itu di with harus sama dengan function ini. Jadi seperti ini, kategori, enter. Oke, kalian sepertinya salah, harusnya seperti ini. Sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi tidak boleh first terlebih dahulu baru with, harus with dulu baru first. Kalian bisa lihat ini ada ID 1 dan kategori ID-nya 1, dan yang dipanggil adalah kategori ID 1 juga, seperti itu. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah kalian masing-masing atau di tempat kalian masing-masing seperti ini datanya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan with ini akan terpanggil objek baru dengan nama kategori juga, sama seperti yang dipanggil di sini, dan akan langsung memanggil keseluruhan isi data dari si parent table-nya. Oke, kita coba lagi. Ini kan dari child table ke parent table. Nah, kita akan coba dari parent table ke child table. Kita panggil saja dari kategori 9app/models/kategori with kategori detail. Ini harus benar-benar persis, jadi kalau kalian kasih camel case juga harus sama persis. Nah, kalian kasih juga first karena kita akan memanggil hanya first data saja, titik koma, enter. Nah, jadi kalian bisa lihat nih di sini, kalau misalnya datanya itu dari parent table ke child table, itu akan seperti ini. Ada data dari parent table-nya plus data child detail, keseluruhan datanya. Jadi kalau misalnya datanya ada 10, akan kepanggil semua tuh 10 masuk ke dalam objek ini, kategori detail. Dan kalau misalnya ada 5 ya 5 semua, 100 semua masuk. Jadi itu akan memanggil seperti ini, ada all, sama seperti kalau misalnya kita panggil datanya all. Karena kalau misalnya has many itu artinya memanggil semua data yang ada di dalam child table, seperti itu. Oke, jadi ini saja untuk pembahasan kita kali ini mengenai relasi tabel. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.